Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama dengan NPM 2021010283. Di mana di dalam video ini saya ingin menyampaikan materi yaitu tentang metodologi hukum Islam, yaitu di dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Ervin Yogi Pradipta MAI. Baik, langsung saja. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, al-takhir, dan al-wadai. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Menurut Juhaya S. Praja menyebut kitab ada al-muktabih, yakni produk dari kitab berupa perbuatan hukum, dan juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtida atau imperatif ialah tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan, disebut dengan wajib. Sedangkan tuntunan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama adalah ijab, yakni firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Kemudian yang kedua nadb, yakni firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karohatah, tanzih, nadab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zanni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya yang dengan larangannya. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zanni, maka tergolong hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan dan memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Kemudian ada hukum wadai, ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu menjadi sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lain atau masyrut, atau sebagai penghalang atau mani adanya yang lain. Hukum wadai itu dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Kemudian adalah tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio di dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh sumber kedua hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ahya, atau tetapi tidak jarang ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Kemudian ada ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakoh atau sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologi kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan atau al-masyaqqah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau at-taqat. Kata juda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad lain usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Menurut Abdul Wahab
Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dan dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama pengerahan akal pikiran para fuqaha dan usulwi, yang kedua menggunakan akal dengan sungguh-sungguh, yang ketiga berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, yang keempat menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan dalil. Yang kelima dalil-dalil yang dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Kemudian hasil ijtihad tersebut berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.